Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi, saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini marilah kalimat pertama yang kita sampaikan, kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang tiada tara. Tidak bisa kita hitung di antara nikmat iman dan nikmat Islam atau numun. Sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam marilah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat, kerabat, saudara, dan para pengikutnya, termasuk anak cucu kita hingga akhir zaman nanti. Ya, Al-Baqarah ayat yang ke 32. Nggih, 32. Kalau yang minggu lalu pekan lalu kita sama-sama pelajari yang ayat 31, Gusti Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama dari semua ciptaannya yang ada di dunia ini. Menurut Ibnu Abbas bahwa itu nggak cuma nama doang, tapi juga semua yang ada pada makhluk-makhluk itu, benda-benda itu diajarkan semua oleh Allah. Nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, pada ayat ke-32 akhir ayat 31 Allah mengetes malaikatnya, ya. Apakah kalian tahu nama-nama benda ini? Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus malaikat itu udah jamak ya. Jadi kalau saya bilang para malaikat itu kurang tepat. Jadi saya bilang malaikat itu berarti udah banyak banget. Jumlahnya itu miliaran gitu ya. Mereka ditanya sama Gusti Allah, apa nama benda-benda itu? Serentak mereka menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Luar biasa jawaban malaikat ini. Kalau malaikat
mereka memakai bahasa yang luar biasa nih, sangat sopan gitu. Mereka memulai dengan Maha Suci Engkau gitu. Qalu subhanaka. Mereka menjawab Maha Suci Engkau nih. Kalau kita ingat ya, yang kita mulai kalimat yang kita mulai dengan Maha Suci Allah itu, subhanallah itu lebih seringnya adalah untuk mendahului pernyataan memohon ampun, bertobat nih. Coba kita lihat waktu Nabi Yunus ketinggal nggih. Nabi Yunus sendirian di dalam perut ikan. Saya nggak bisa ngomong ikan ya. Itu makhluk laut ya. Bisa juga dia mamalia laut gitu, atau reptil laut yang sangat besar nih. Yang jelas itu makhluk laut menelan Nabi Yunus bulat-bulat nih, dileg ora dikunyah, dileg. Berarti apa telek maksud? Aku telek sih. Kerongkongan, maaf. Kerongkongannya gedene ngono. Kita bayangkan Nabi Yunus itu dalam waktu itu masih dalam usia yang masih prima ya, lagi seger-segernya ya. Jadi masih gede dhuwur gitu kan. Sama makhluk laut itu cuma dileg aja itu. Yang orang nyangkut orang apa? Gitu. Di dalam perut makhluk laut itu Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Maka apa yang kalimat pertama yang diucapkannya? Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Jadi Nabi Yunus membuka pernyataan taubatnya itu dengan mensucikan nama Allah. Allah suci dari segala macam dosa dan kesalahan. Yang kotor adalah kita, manusia yang selalu berpotensi untuk melakukan kesalahan, ya, kealpaan, ya. Jadi kita memohon ampun dengan mensucikan nama Allah dahulu. Kemudian dalam doa ruku ya dan sujud niku wonten nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji namamu, kesucianmu, ya Allah, aku memohon ampun. Nah, konteks di sini malaikat selalu bertasbih, berarti malaikat itu selalu minta ampun kepada Allah. Cobi niku sebangsa makhluk sing otomatis nggak pernah berbuat salah niku malaikat ini. Jadi udah diprogram tidak akan ingkar, tidak akan ngeles, tidak akan double. Okay. Kalau diperintahkan untuk melakukan A, maka A. Okay. Duduk E, duduk E, sadek, saknyet. Itu aja selalu meminta ampun kepada Allah. Dengan selalu bertasbih kepada Allah. Okay. Dilanjut, la ilma lana, kami ini tidak tahu apa-apa, kami ini bodoh, tidak berilmu. Cobi niku malaikat niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten. Hati-hati panas, panas.
La ilma lana, kami tidak mengetahui apa-apa. Gitu. Oke. Jadi malaikat ngakoni bahwa mereka itu nggak ngerti apa-apa. Padahal kita tahu mereka itu diciptakan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Kita nggak tahu pada saat itu usianya malaikat udah berapa miliar tahun, kita nggak tahu. Nah, mereka se-humble itu depan Allah. Mereka mengatakan bahwa kami tidak tahu apa-apa, kami ini bodoh ya Allah. Pengetahuan kami itu terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada apa yang telah diajarkan oleh Gusti Allah kepada malaikat. Jadi mereka itu nggak ngarang-ngarang gitu. Kalau nggak tahu ya bilang buatan ngertos. Oke. Jadi nggak bikin teori sendiri. Coba referensinya apa gitu. Ya ngimpi, ya jarak nyong gitu. Niku boten asal gitu. Dalam keilmuan Islam itu seorang mubalik atau dai atau ulama dalam menyampaikan ilmu harus berdasarkan referensi. Jadi ilmu itu ada nasabnya juga. Saya dapatkan ini dari guru saya dapatkan ini dari gurunya lagi mendapat ijazah dari yang menciptakan yang membuat bukunya gitu kan. Yang bikin bukunya dapatnya dari mana? Ya menurut sanadnya seperti ini terus sampai ke Rasulullah. Rasulullah dapat ilmunya dari mana? Dari Gusti Allah. Jadi ke saintifik itu, keilmiahan ilmu itu sudah dibawa oleh Islam, sudah menjadi tradisi. Karena apa? Di dalam Quran ya, yang kita bahas sekarang ini seperti itu menjelaskan. Malaikat nggak akan ngewek gitu loh. Ya. Mereka ada benda bentuknya seperti poci gitu kan. Kayak poci ya. Itu poci ya Allah. Salah, ini marmut gitu. Jadi nggak boleh ngarang. Si malaikat mengatakan kami nggak tahu. Dan mengatakannya dengan penuh adab, penuh kesopanan. Jadi Buya Hamka mengatakan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah. Ya. Tidak ada yang mengetahui sesuatu tanpa izin dari Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku. Kita tahu bahwa yang benar itulah bukan pengarang lagu, tapi penggubah lagu. Karena lagu itu sudah ada di alam. Kita dengar bunyi-bunyian niku, nggih. Itu adalah lagu niku. Yang mana oleh ilmuwan Islam itu sinten namanya? Beli tahu? Al-Farabi nggih, matur nuwun. Al-Farabi, seorang ulama abad pertengahan, itu memilah-milah nada-nada itu nggih. Jadi ada do, re, mi, fa gitu. Supaya orang lain mudah mempelajari dan memproduksi suara yang sama. Ya. Jadi Al-Farabi mendengarkan bunyi-bunyian dari alam, merumuskannya dalam notasi, maka orang-orang setelah beliau sampai saat ini bisa mengubah lagu dengan mudah. Hanya ganti-ganti aja, do, re, mi, fa, sol jadi apa gitu kan. Ketukannya diubah-ubah jadi istilah lagu. Makanya jadinya penggubah lagu, bukan pencipta lagu. Sama juga dengan istilah keilmuan yang lain. Penemu radium adalah Ibu Marie Curie dari Polandia. Beliau menemukan kenapa radium itu zat radioaktif sudah ada di alam, cuma kita belum tahu.
Terus niku nggih. Jadi Allah akan memberikan ilmu pengetahuan itu dengan seizinnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Bagaimana caranya? Ya kita harus banyak belajar. Kalau kita nggak usaha, pupuk, baik, terus tiba-tiba dapat ilmu gitu, nggak mungkin ya. Terus ngakunya ilmu laduni, boten nggih. Jadi di sini kita tahu bahwa malaikat mengakui bahwa mereka itu kalau tidak diajarkan ya boten ngertos gitu loh. Terus mendapat pertanyaan yang akan sesuatu yang belum diajarkan, malaikat tanpa ragu dan sungkan menyatakan ketidaktahuannya nggih. Karena dia udah mengatakan bahwa la ilma illa ma alam tanah. Kami hanya mengetahui apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setelah mengakui bahwa ya Allah, pengetahuan kami terbatas. Kalau jenengan nggak ngajari ke kami nggak akan tahu. Sesungguhnya panjenengan itulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi semua pengetahuan itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kalau kita mengatakan bahwa ya aku pintar karena aku belajar gitu. Boten gitu. Kalau Allah tidak menginginkan ilmu itu kita kuasai, kita ngurek kayak apa belajar, nggak akan dapat itu ilmunya. Mungkin kita hafal teksnya, tapi makna dan hakikat dari teks tersebut kita nggak tahu. Cobi, kita beberapa hari yang lalu mendapatkan suasana seperti itu. Ada seorang profesor, dia mendapatkan jabatan sebagai kepala badan pembina Pancasila nasional. Harusnya sekelotokan mengenai Pancasila nggih. Gajinya ratusan juta. Tapi prakteknya anak-anak yang ikut paskib itu disuruh lepas jilbab supaya seragam dengan yang lain, dari yang Bali, dari yang Papua gitu. Itu kan berarti dia hanya hafal teks Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dia nggak ngerti ilmunya, ibu-ibu. Ketus niku nggih. Dia hafal tapi tidak memahami ilmunya. Terus saya kok merasa melihat Allah mencabut ilmunya itu. Ilmu itu dicabut dari kepala, dari benak, dari akal orang itu. Sehingga dia hanya hafal teksnya doang, tapi nggak ngerti hakikat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana. Dia jadinya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Amit-amit nih, nauzubillah min dzalik. Semoga jangan terjadi pada kita ya. Kita sih pinginnya apa yang kita baca bisa kita pahami. Okay. Kita baca Al-Quran, kita ngaji Al-Quran, baca hadis-hadis, kita baca riwayat Nabi, kita bisa memahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hanya bisa baca tekstual. Okay. Nah, kembali kepada pendapat Buya Hamka nggih. Adab dalam menuntut ilmu. Beliau menekankan bahwa ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Jadi kalau belajar, kita harus setel jiwa kita dengan kerendahan hati.
Saya nggak tahu apa-apa, saya pengen belajar. Kalau kita udah setel, nyus ngerti, kita gampang, nggak akan masuk ilmu itu. Kemudian malaikat, meskipun mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, bisa ngobrol sama Gusti Allah. Coba, saya sih nggak kepikiran gimana gitu perasaannya kalau bisa ngobrol sama Gusti Allah. Nah, malaikat itu udah sangat lama gitu ya, nggak ngerti itu mereka berapa tahun itu dekat sekali dengan Allah. Tapi mereka tetap humble gitu, tetap mengakui bahwa ilmu mereka terbatas dan hanya berasal dari apa yang diajarkan oleh Allah. Mereka nggak merasa bahwa karena sering jalan-jalan, traveling, healing, lihat Guci kayak gini, airnya panas gitu kan, terus merasa lebih pinter gitu. Enggak. Ini adalah pelajaran penting bagi manusia untuk selalu menyadari bahwa pengetahuan kita terbatas dan harus selalu bersandar kepada Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baik, ngapunten, sebetulnya saya ingin memperpanjang tapi katelen menku. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.